lu harus pura-pura nggak lihat. Kalau enggak gimana bang? Kalau dia sampai tahu lu bisa lihat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon. Artinya lu ditarik ke alamnya dan lu nggak bakal bisa balik lagi. Iya bang. Badanku mulai gemetar. Ya dong aja, makhluk itu gak muncul. Susah nolong orang yang udah diculik kalau wewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp dulur dan kawan-kawan. Di sini kembali lagi bersama gua Faul, dan di kesempatan kali ini gua akan membahas part 2 kisah pendakian Gunung Cermai. Yang dimana kalau lu baru tonton di part kedua ini, tonton part sebelumnya. Gua saranin, oke, kita langsung aja. Sebelum kita melanjutkan ke videonya ya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, di sini aja. Aku melirik ngeri ke tanjakan yang akan kami lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan. Itu seakan gerbang masuk menuju dunia antah berantah. Orang ini memanggul karirnya dan langsung berjalan. Sambil mengucap bismillah, aku juga berjalan di belakangnya. Masuk ke dalam kabut, aura mistis langsung membekapku. Suasana kelewat hening, tidak ada satupun suara binatang malam. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan nafasku yang semakin berat. Tapi kehadiran orang ini sungguh membuat banyak perbedaan dibanding awal jalan tadi di Cibunar. Sekarang aku mulai berani melihat sekeliling. Kegelapan bagai selimut di hutan ini, pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. 1-2 bayangan pohon besar raksasa muncul di antara tirai kabut, dan semak semakin meninggi. Tiba-tiba orang itu berhenti mendadak. Dia lalu bicara tanpa menoleh ke arahku. Pikiran jangan kosong, mulai baca-baca. Dari jauh, kulihat sesuatu bergerak mendekat dengan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak kami. Selama sedetik, aku bahkan tak bisa melihat tanganku sendiri. Kabut itu menghilang dalam sekejap, diikuti rasa dingin memelukku. Tubuhku mulai menggigil. Orang itu masih berdiri diam di tempatnya. Aku langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak. Seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang menghalangi jalur. Hitam mengkilat, sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Aku diam mematung, berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekat. Sulur di kepalanya baru menyentuh betisku ketika tiba-tiba orang itu mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi 2. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah, sementara yang sebelah justru merayap ke pahaku. Aku berteriak sejadinya sambil mengibaskan kaki. Dengan tak acuh, orang itu menarik sisa tubuh kelabang dari tubuhku. Dibantingnya ke tanah lalu dibuang ke tengah semak. Dengan muka sebal, dia melirikku,
dari balik kacamatanya yang bundar. Malam masih panjang, boy. Katanya sambil berjalan meninggalkanku. Nafasku hampir habis mengikuti irama jalannya. Walau menggendong carrier segunung, tapi langkahnya tampak ringan. Ada sebuah pin menempel di carriernya, tapi aku tak berhasil membaca tulisannya. Dia mencolek bahuku dan menunjuk ke atas. Mataku mengikuti arah yang ditunjuk dan seketika tubuhku bagai tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi nampak sosok perempuan. Kakinya menjuntai ke bawah. Kuntilanak. Katanya sambil nyengir. Kakiku kembali gemetar. Rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak sekuat apapun ku berusaha. Bukan cuma ada satu, tapi dua. Seketika aku menyadari sosok itu ada di setiap cabang pohon. Jumlahnya puluhan, menggantung di sana sini. Hanya diam, tak bergerak, tak bersuara. Bang, tolong. Bahkan suara yang keluar dari mulutku pun bergetar. Dia malah tertawa melihatku bersimpah keringat. Dia menggampit lenganku dan mengajakku jalan. Cuma begitu aja mereka itu. Gak bisa lebih. Kuntilanak gak akan nyekek lu, apalagi gigit. Bisanya cuma nongol. Berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Terus terang, aku takjub dengan abang ini. Bicaranya miring tentang hantu tanpa rasa takut sama sekali. Jalan semakin ke atas. Penampakan muncul di mana-mana. Beberapa bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain muncul dengan organ tubuh yang tidak ada pada tempatnya. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunia. Yang bisa mereka lakukan cuma muncul dan hilang, muncul dan hilang. Begitu terus. Kalau lu takut dengan godaan makhluk level rendah ini, itu menandakan rendahnya level iman lu, boy. Ucap orang itu tenang. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaiannya, tingkah laku dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy. Sambung orang itu. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Dari belakang kulihat dia menyalakan rokok. Asapnya terlihat mengembul tipis. Bahkan dia bisa berjalan sambil merokok. Pikirku, stamina orang ini luar biasa. Kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya dan menghilang. Dari dulu di gunung ini sudah tidak terhitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi gak pernah kekurangan. Orang-orang gak punya etika kayak lu dan teman lu. Orang itu ngomel sendiri. Nyampah, Cina, berbisik, ngomong sembarangan, ngantang-ngantang. Di sebuah persimpangan kami berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati. Bebatunya berlumut, tanda jarang diinjak orang. Jalan yang sebelah kiri terbuka lebar, jalurnya tampak jelas sering dilalui. Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang lu pilih? Tanya orang itu padaku. Kiri, jawabku dengan cepat. Lu mati. Kata orang itu. Jalan sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuma jurang, kuburan buat banyak pendaki. Ketika menyadari kami tidak berhenti di persimpangan, jalur sebelah kiri yang tadi kulihat sekarang berubah menjadi semak belukar. Kami meneruskan jalan semakin ke atas. Penampakan semakin menjadi. Mereka juga semakin berani. Sebuah bayangan hitam menabrakku dan lewat begitu saja.
dan meninggalkan bau amis darah. Bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Napas-napas berat, kadang menggeram, sering kali terdengar. Suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi, dan ringkih kuda. Bau-bauan yang muncul dan hilang silih berganti. Bau busuk bangkit tercium dari bawah pohon tumbang, digantikan harum melati. Sesekali bau anyir darah menyergap. Orang itu tiba-tiba berhenti mendadak dan memberikanku aba-aba untuk diam. Semua bau-bauan itu hilang mendadak, digantikan bau yang asing. Aku mencoba mengingat-ingat pernah mencium bau ini entah di mana. Bulu kuduku langsung meremang saat kesadaran menyergapku. Ini bau pandan, kalong wewe. Jantungku bergemuruh kencang ketika bau pandan tersebut kian mendekat. Kakiku bagi tertancap di tanah. Mataku bergerak liar mencari sosok yang bahkan abang ini pun merasa lebih baik menghindar, dan jantungku serasa dicabut. Sosok itu tepat berada di atasku. Wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan. Tangannya yang benek horeng dan bernanah menjuntai. Semakin kuat usahaku untuk diam. Tubuhku semakin gemetar tak terkendali. Aku lalu menutup mata dan berusaha membayangkan apapun sekedar untuk menghilangkan bayangan kalung wewe itu dari benakku. Aku membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang atau macetnya lalu lintas di jam pulang kantor. Sekejap aku berhasil menenangkan riuh jantungku. Gemetar di seluruh tubuhku mulai berkurang ketika tiba-tiba suara berdebung jatuh tepat di belakangku. Tubuhku gemetar hebat, bahkan lebih dibanding sebelumnya. Aku 100% yakin kalung wewe itu tepat berada di belakangku. Punggungku serasa panas. Beban karir yang kubawa kurasa kian bertambah berat. Sebuah tangan muncul dari belakang, berkoreng dan berbau busuk. Kukunya yang panjang dan hitam mulai menyentuh pipiku. Di titik ini, aku bahkan sudah tak sanggup lagi menutup mata. Aku hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan membelai pipiku dan hilang. Jari-jari itu hilang begitu saja. Tapi aku masih tidak berani bergerak. Firasatku mengatakan makhluk menjijikan itu masih ada di sekitar. Aku hanya tak tahu dia ada di mana ketika tiba-tiba aku melihat hal yang paling mengerikan sepanjang hidupku. Sebuah tangan mencengkram pinggangku dari bawah. Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perut, naik ke dada hingga akhirnya mencengkram bahuku. Dan perlahan sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara dua tangan itu. Matanya menatap kosong ke mataku. Hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan bernanah. Dahinya penuh borok-borok besar yang siap meletuskan darah dan nanah kapan saja. Wajah itu terus naik. Matanya tetap terpaku ke mataku. Pelan-pelan dan pasti dia merayap di perutku, naik ke bahuku, leher, dan langsung tepat berada di wajahku. Mata bulat besar itu terus saja lekat menatapku semakin dekat. Mataku menatap ngeri ketika mulutnya terbuka, menampakkan belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Mulut itu kian membuka lebar dan semakin lebar. Seluruh wajah itu sekarang ada mulut yang menganga. Tangannya mencekik leherku. Mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Yang pertama kulihat ketika siuman adalah wajah orang itu. Tubuhku lemas, tidak sanggup untuk digerakkan. Seluruh tulang
serasa lepas dan kepalaku terasa nyeri. Ada rasa sakit di sekitar leherku. Ketika aku menyentuhnya, tampak noda darah di jariku. Tubuhku langsung mengejang. Kakiku tersentak saat ingatanku kembali pulih. Menghadirkan kembali saat kuku-kuku hitam kalung wewe itu menusuk leherku. Udah tenang, jangan panik. Setan sialan itu udah gak ada, kata orang itu sambil membantuku minum teh hangat. Mendengar itu aku kembali tenang. Tapi rasa sakit di sekitar leherku masih terasa panas. Bekas hitam di leherku kelak tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Terima kasih bang. Suaraku terdengar lirih, tapi aku sungguh-sungguh berterima kasih. Tanpa kehadirannya, entah bagaimana nasibku dan Ayu. Bukan gue. Jawabnya pelan, sambil membereskan kompor bekas memasak air panas. Suaranya terdengar lemah. Aku masih memandanginya, menunggu jawaban. Merasa dia perhatikan, dia menghentikan aktivitasnya dan menatap serius padaku. Berterima kasihlah sama Nyi Linggih. Dia berucap. Aku masih menatapnya, bingung bagaimana bereaksi. Nyi Linggih? Nyi Linggih siapa bang? Tanyaku. Dia tampak kesal dengan pertanyaanku. Emang kalian bocah gak tahu adat? Nyi Linggih itu orang yang rumahnya di Batu Lingga. Kalian kotorin. Aku masih tetap bingung dengan jawabannya. Tapi orang kan bang? Tanyaku lagi. Dia mendekat berbisik pelan di telingaku. Penguasa Cermai. Kami kembali berjalan, semakin ke atas hutan semakin rapat. Pohon-pohon besar berdiri angker di segala penjuru. Sosok-sosok kuntilanak masih muncul di sana-sini, walau tidak sebanyak tadi. Sebagai gantinya, banyak penampakan-penampakan baru berupa sosok-sosok menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu. Yang terasa justru aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat. Tiduran di jalur, di bawah pohon. Ada yang menangis sesagukan di antara semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki. Wajahnya tampak seperti wajah orang dewasa biasa. Di suatu tempat, aku bahkan harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang ini. Aku mengenali tempat ini. Sebentar lagi di atas adalah tempat aku dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki. Dan benar saja, tidak lama kami mendapati lahan agak terbuka. Di sana kulihat ada satu tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda berwarna kuning di pohon yang tertulis kuburan kuda. Wajahku sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung ini. 2 orang pendaki yang sedang sibuk memasak. 1 orang lainnya tampak duduk di mulut tenda. Kakinya menjulur keluar, memperhatikan rekannya yang sedang sibuk. Tapi aku juga melihat penampakan sosok lain. Di sekitar mereka, hantu-hantu berwujud orang dewasa ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumun di sekitar pendaki yang sedang memasak. Wajah-wajah sendu itu memperhatikan seorang pendaki yang sedang mencicipi kuah mie. Mereka tampak kelaparan. Aku sudah bersiap akan menyapa pendaki-pendaki ini ketika orang itu mencolekku dan menggeleng-gelengkan kepala. Sekarang ini mereka gak bisa melihat kita, katanya. Aku terperangah mendengarnya. Apakah aku sudah jadi hantu? Kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi berbeda dimensi. Sambung orang itu lagi. Percuma nyapa, mereka gak akan mendengar. Aku lalu menunjuk sosok-sosok hantu berwujud orang dewasa itu, meminta penjelasan. Mereka tadinya orang kampung, biasa di kaki gunung. Mereka dibawa ke sini untuk kerja Romusa di zaman Jepang.
disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi. Mayatnya dibuang di daerah ini. Aku iba mendengar masa lalu pahit yang harus hantu-hantu ini alami. Orang itu memegang lenganku, mengajakku kembali meneruskan perjalanan. Aku mengangguk, lalu mulai melangkah. Ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki-pendaki ini. Bagiku, mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara aku harus pergi menuju kerajaan gaib Gunung Cermai. Keceriaan mereka adalah keceriaanku dan Ayu beberapa malam yang lalu. Semoga mereka tidak mengikuti kesalahan kami. Perhatianku teralih oleh suara gemirik di semak-semak di kanan dan kiriku. Sesekali terlihat kelebatan sesuatu yang berjalan mengiringi langkah kami. Kadang terdengar napas berat. Aku mencolok orang itu. Bang, bang. Dia malah menepis tanganku dan mengisyaratkan agar terus berjalan. Tapi aku tak bisa menepis rasa takut dan keingintahuan hingga terus-menerus mencolek tangannya. Dia yang akhirnya merasa terganggu akhirnya berhenti. Bawel banget lo, sumpah. Makinya. Sini, gue jelasin biar diem. Dia menyelipkan rokok di bibirnya, membakar dan mengisapnya dalam. Gak pernah ada yang bisa jelasin bentuk kalung wewe. Tadi gue bilang, kebanyakan orang yang diculik kalung wewe jarang balik. Tanyanya sambil menghembuskan asap rokok. Aku mengangguk. Sebagian ada yang bisa ditolong walau susah, tapi mereka gak kembali utuh. Siapapun yang sudah ditetein kalung wewe udah gak akan bisa ngomong lagi. Dia melanjutkan. Kalung wewe gak akan membiarkan orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikan ke orang lain. Sampai sini aku mulai gemetar lagi membayangkan bentuk kalung wewe yang sungguh menjijikan tadi. Kalung wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang. Jelasnya lagi. Dia gak akan ngelepas lu boy, tapi dia gak bisa mendekat karena sejak kejadian tadi kita dijaga di kanan kiri sama makhluk lain. Apaan bang? Tanya aku. Dia mengembuskan asap rokoknya ke wajahku. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan sedih. Dia berkata pelan. Harimau. Ternyata ada juga makhluk gaib yang baik sama manusia ya bang, kataku. Dia tersenyum kecut. Baik bukan pilihan kata yang tepat boy. Dia kembali mengisap rokoknya. Terus bang, aku bertanya menyelidik. Buat ganti penjagaannya ada sesuatu yang nanti harus dikorbanin. Bajuku basah oleh keringat. Kakiku mulai nyeri. Semakin ke atas, jalur yang harus kami lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan ini seakan tidak berakhir. Orang itu seringkali harus berhenti untuk menungguku, yang mulai mengap-ngap kehabisan nafas. Jika sudah begitu, dia biasanya hanya merokok dan melihatku dengan sebal. Aku sudah hampir tak peduli dengan harimau di kanan kiri atau kalung wewe yang pastinya sedang mengawasiku entah di mana. Selama mereka tidak menampakkan diri, sudah cukup bagiku. Sosok hantu orang desa tidak ada lagi di atas sini. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka semakin berkurang, hilang sama sekali. Musuhku yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam. Di beberapa tempat, aku harus menggunakan akar untuk membantuku naik. Sesekali muncul pocong yang tiap kali selalu membuatku melompat kaget. Kalau sudah begitu, biasanya orang itu tertawa, terbahak-bahak kegirangan. Rupanya kepanikanku sudah menjadi hiburan buat dia. Benar kata abang tadi, setan-setan begitu bisanya muncul, hilang doang, gak bisa ngapa-ngapain. Kataku dengan nafas tersengal-sengal. Dia nyengir. Yang gue maksud tadi kan kuntilanak boy. Hehehe. Jawabnya sumringah. Kan gue tadi gak nyebut pocong. Lah, kalau pocong gimana bang? Di Afrika ada yang namanya
kobra penyembur. Dia gak matok kayak ular lain, tapi dia nyemburin bisa beracun ke muka korbannya. Dia menyambung. Pocong itu kobra penyemburnya di dunia setan. Saran gua, kalau lihat pocong cuma satu, lari. Lu gak bakal mau kan diludahin sama pocong? Kalau diludahin gimana bang? Tanya aku. Ya buta, hahaha. Dia menjawab diiringi galak tawa senang. Entah dia bercanda atau tidak, tapi yang jelas aku berharap jangan pernah lagi bertemu pocong. Bang, emang benar mitosnya? Kalau bisa ngambil tali ikatan pocong, kita bisa kaya? Tanya aku iseng. Ngapain susah-susah ngambil tali pocong? Ribet amat. Kalau sekedar cuma minta kaya, minta kebal, minta pelet, lu doa aja minta gituan ke pocong. Jawabnya ringan. Emang bisa bang? Tanya aku polos. Ya bisa. Apa sih yang setan gak bisa boy? Tapi lu gila kalau sampai begitu. Emang yang nyiptain lu pocong. Manusia makin kesini makin aneh. Dia menambahkan. Jadi gak heran gua kalian sampai ketimpa masalah kayak gini. Hidup lu kebangetan jauh dari agama boy. Aku termenung mendengar jawabannya yang terkesan ngawur, tapi ada kebenaran di situ. Memang betul hidupku sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Aku bertekad dalam hati, jika bisa lolos dari sini, aku gak akan meninggalkan sholat. Lalu aku mendengar bunyi berdebum ringan. Suara benda jatuh dengan panik. Aku mencari-cari sumber suaranya. Orang itu pun mendengar suara itu. Dengan mengikuti arah tatapannya, barulah aku melihat sumber suara berdebum itu dari tanjakan di depan kita. Seogok kepala tanpa tubuh tergeletak. Aku bagi tersengat listrik ketika kepala itu berputar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Lidah panjangnya menjulur keluar dan bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes. Matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak mata itu tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam kosong tapi terlihat mengancam. Pelan, kepala itu terangkat ke udara, menampakkan sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher sekarang nampak hanya tulang, jaringan urat dan otot yang tampak basah membelit. Tulang itu tampak menggantung jeroan perutnya, busuk tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu melayang 2 meter dari tanah. Ditingkahi suara tawa serak dari mulutnya. Dia meluncur ke arahku dengan cepat. Tak mampu bergerak, aku hanya membelalak, ngeri. Tapi dengan cepat, orang itu menangkap tulang yang menggantung di bawah kepalanya, dibanting ke tanah dan diinjak hingga hancur. Aku bergidik melihat kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa, orang itu kembali berjalan meninggalkanku. Di belakang, kakiku sedemikian gemetarnya hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri, aku berjingkak hingga menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi tiba-tiba kakiku tak dapat bergerak. Tanpa sadar, aku minggir terlalu dekat ke semak-semak dan kakiku terjerembab akar yang mencuat dari tanah. Dengan panik, aku menggibas-gibaskan akar yang menjepit kakiku tanpa melihatnya. Tapi bukan akar yang kupegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Aku histeris ketika menyadari yang menahan kakiku adalah seonggok tangan putih, pucat. Beberapa pasang tangan putih, pucat lain muncul dan menarikku ke semak-semak. Aku berusaha berteriak minta tolong, tapi tenggorokanku tercekik. Aku tak mampu mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar, tubuhku ditarik makin dalam ke semak. Ku rasakan sesuatu yang basah menempel di telingaku. Selang-seling di antara tawanya, dia berbisik, "Mati, mati, mati." Lalu kegelapan total.
Saat kesadaranku kembali, kulihat orang itu di depanku. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menamparku dengan keras. Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun. Dari tempat tadi aku berdiri. Gue bilang pikiran jangan kosong. Di tempat begini lu gak boleh melamun. Paham gak lu? Dia membentakku dengan keras. Aku mengangguk sambil mengusap-usap pipiku yang panas. Jantungku masih bergemuruh kencang seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Orang itu menarikku dengan kasar. Beberapa langkah kami keluar dari jalur. Menganga di depan kami adalah jurang. Kami berdiri tepat di bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku. Dalam kegelapan malam, jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu ku dengar suara tangisan, juga teriakan-teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan. Sumber suaranya kadang terdengar dekat. Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemuin lagi. Katanya. Mereka salah apa bang? Tanya aku. Di gunung ini lu gak perlu salah apa-apa. Cukup bengong aja lu bisa hilang. Jangan salah boy, setan gak cuma bisa nyulik badan lu, mereka juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya kalau gua ngomong dengerin. Bentaknya lagi. Dia lalu jalan berbalik sambil kembali menarikku. Bang, itu tolongin dulu mereka bang, pintaku. Tapi dia tetap berjalan kembali ke jalur. Bukan urusan gua, Jawabnya ketus. Sambil berjalan terseret karena tarikannya. Aku terus-menerus menoleh ke belakang. Aku iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. mata lu lihat kemana? Bentaknya lagi padaku. Ketika menoleh, aku kaget karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut dan kehilangan keseimbangan, aku jatuh terduduk. Kaki itu masih terjuntai lemah. Mataku membelalak menatap ngeri. Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adikku. Lehernya patah, terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesiap saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terkujur kaku mayat yang digantung. Satu di setiap dahan. Ku rasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu bergoyang-goyang tertiup angin. Jalan boy, hormatin orang yang udah mati, Kata orang itu. Aku beringsut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar orang itu. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon. Bapak Tere. Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut. Dan aku sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu dulu. Tanjakan ini lebih curam dari yang sebelumnya. Dengan susah payah, aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, orang itu belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, dia berjalan dengan santai. Kadang melompat di tanjakan terjal ini. Tiba-tiba, dengan mendadak, angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun. Seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan, kulihat orang itu memberikan aba-aba padaku untuk diam tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar genting-genting gamelan Jawa. Suaranya terdengar mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan. Lama-kelamaan suara itu
seakan bergerak, mendekat, dan semakin mendekat diiringi wangi bunga kantil yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah